100 Brimob Polda Maluku digeser ke Papua. Gangguan keamanan meningkat. Gubernur Papua Lukas NMB kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik KPK dijadwalkan akan memeriksa orang nomor 1 di Papua itu pada Senin 26 September 2022. Sebanyak 100 personel Brimob Polda Maluku pun dikirim ke Jayapura untuk membantu pengamanan di wilayah ini. Ratusan personel ini digeser ke Papua untuk membantu pengamanan, menyusul meningkatnya eskalasi gangguan keamanan masyarakat pasca penetapan Lukas NMB tersangka kasus suap dan gratifikasi. Betul, kemarin ada 100 anggota Brimob Polda Maluku yang dikirim ke Sentani, Jayapura, kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirot kepada Kompas.com Rabu 21 September 2022. Ia mengatakan 100 personel Brimob yang berstatus di bawah kendali operasi BKO itu akan membantu personel Polda Papua untuk mengamankan wilayah itu, termasuk menjaga keamanan saat demonstrasi mendukung Lukas NMB. Jadi kita BKO ke sana, nanti di Polda Papua yang gunakan untuk mengantisipasi itu juga demo dan ancaman kerawanan lainnya, katanya. Sebanyak 100 personel Brimob Polda Maluku itu telah diterbangkan ke Jayapura menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT5799 dari Bandara Patimura, Ambon, Selasa 20 September 2022. Sebelum diberangkatkan, 100 anggota Brimob itu telah mengikuti upacara pelepasan yang dipimpin Kepala Biro Operasional Polda Maluku Kombes Pol Asep Saifuddin di lapangan Polda Maluku, Tantui, Ambon. Pasukan Brimob yang berjumlah satu satuan setingkat Kompi ini dipimpin oleh Komandan Batalion A Pelopor Polda Maluku, Kompol Denny Sandera. KPK periksa Lukas NMB Senin depan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB pada Senin 26 September 2022. KPK pun telah mengirim surat pemanggilan kedua kepada Lukas NMB. Hal ini dikatakan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri Kamis 22 September 2022. Ali mengingatkan, pemeriksaan tersebut merupakan kesempatan bagi Lukas NMB untuk menjelaskan terkait dugaan korupsi yang menjeratnya kepada penyidik. Lebih lanjut lagi, juru bicara berlatar jaksa tersebut menegaskan penindakan terhadap Lukas sudah memenuhi prosedur dan ketentuan hukum. Hak-hak tersangka pun kami pastikan diperhatikan sebagaimana koridor hukum berlaku, kata Ali Fikri. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi. Sedianya, ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 20. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi. Sedianya, ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 12 September 2022. Namun, Lukas tidak memenuhi panggilan tersebut. Selain itu, rumahnya di Papua juga dijaga massa. Gencar balas dendam buntut warga Papua dimutilasi. UPM kini serbu pos TNI di Intan Jaya.
2 prajurit ditembak mati. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-UPM terus melancarkan aksi balas dendam pasca 4 orang asli Papua menjadi korban mutilasi oleh sejumlah prajurit TNI. TPNPB-UPM kini mengaku kembali menyerang pos pengamanan TNI dan menembak 4 prajurit di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Serangan dilakukan pada Selasa, 20 September 2022 sekira pukul 14.00 waktu Papua. Penyerangan dipimpin oleh Panglima Kodam 8 Intan Jaya, Brigjen Ondius Kogoya. Kami berhasil tembak 4 orang TNI di pos milik Kampung Titigi di Kabupaten Intan Jaya, Papua, kata Ondius dalam laporan yang dikutip suara.com Rabu 21 September 2022. Laporan terakhir bahwa 2 tewas dari 4 orang anggota TNI yang pasukan TPNPB tembak sambungnya. Ondius bercerita kalau anggota TNI itu baru saja melakukan pergantian tugas. Meski begitu, TPNPB-UPM mengklaim berhasil melakukan penyerangan serta menguasai medan pertempuran. Serangan balas dendam itu merupakan kali kedua yang dilancarkan TPNPB-UPM pada Senin 20 September 2022. Mereka mengaku menyerang pos penjagaan TNI dan berhasil menembak mati 2 prajurit TNI dan 1 orang lainnya luka-luka. Serangan kedua juga dilakukan sebagai lanjutan balas dendam atas TNI telah mutilasi 4 orang asli Papua yang berasal dari suku Nduga, Papua, tuturnya.